Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam highlight koran Tribun Timur edisi hari ini Tribuners, di mana pada hari Selasa 8 Oktober 2024 ini kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda yang tentunya dimuat dalam harian koran edisi hari ini. Dan untuk kita Tribuners mengawali informasi pada hari ini, kita melangkah ke halaman pertama. Di mana halaman pertama berita yang menjadi informasi utama pada hari ini adalah KPU yang mewaspadai terjadinya internet blank. Di mana Tribuners ini merupakan hasil diskusi dalam tayangan podcast Ruang Ngopi membahas kesiapan jaringan seluler dan listrik di Pilkada 2024 yang dilaksanakan di kantor Tribun Timur, Jalan Cendrawasih, Makassar pada hari Senin 7 Oktober kemarin. Diskusi ini menghadirkan Komisioner KPU Sulawesi Selatan Romi Harminto, General Manager Region Network Operation and Productivity Telkomsel Sulawesi, Muhammad Idam Kadir, EVP Head of Circle Kalisumapa Indosat Uridu Hutchison dan Swandi Chia, dan juga Senior Manager Distribusi PLN UID Sulsel Rabar Ansans Pram Andreas Simamora. Dan Tribuners selengkapnya, Komisi Pemilihan atau Umum atau KPU Sulawesi Selatan mengungkap bahwa sebanyak 41 kecamatan di Sulawesi Selatan tidak ada jaringan internet. Kecamatan itu tersebar di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu diungkap oleh Komisioner KPU Sulsel Romi Harminto saat kegiatan Ruang Ngopi dengan tema kesiapan jaringan seluler dan listrik di Pilkada serentak di kantor Tribun Timur pada hari Senin 7 Oktober kemarin. Selain Romi Harminto, hadir pula Senior Manager Distribusi PLN UID Sulsel Rabar Ansats Pram Andreas Simamora, EVP Head of Circle Kalisumapa Indosat Uridu Hutchison Suwandi Chia, dan juga General Manager Region Network Operation and Productivity Telkomsel Sulawesi Muhammad Idam Kadir. Diskusi ini dipandu oleh host editor in chief Tribun Timur, yakni Bapak Tamzil Tahir. Di mana dalam pertemuan ini, dalam diskusi ini KPU mencontohkan di Kabupaten Selayar misalnya. Di Kabupaten Selayar terdapat 4 kecamatan belum memiliki akses jaringan internet. Padahal sistem saat ini yang digunakan oleh KLPU Sulsel sudah berbasis online. Dalam aplikasi Sirekap, kata Romi, akan muncul angka-angka partisipasi dan jumlah pengguna hak pilih, sehingga otomatis akan menggunakan jaringan seluler di setiap tempat pemungutan suara atau TPS yang ada. Terlebih lagi, kata Romi, mereka mengantisipasi jika saja terjadi keadaan mati lampu di kantor KPU setiap kabupaten kota. Romi juga meminta provider dan PLN setidaknya bisa membantu mereka memfasilitasi jaringan dan listrik di daerah yang tidak memiliki pasokan listrik dan jaringan seluler. Dua provider besar di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Telkomsel dan Indosat Uridu Hutchison, berkomitmen untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sulawesi Selatan 2024 mendatang. Kendati demikian, Tribuners, kedua provider ini juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak demi lancarnya pesta demokrasi tersebut. EVP Head of Circle Kalisumapa Indosat Uridu Hutchison Suwandi Chia mengatakan koordinasi dengan KPU penting untuk dilakukan. Misalnya terkait dengan data TPS yang masih minim jaringan di Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan hanya dari KPU, pihaknya juga memerlukan koordinasi dengan perusahaan listrik negara atau PLN. Senada, General Manager Region Network Operation and Productivity Telkomsel Sulawesi Muhammad Idam Kadir mengatakan pihaknya juga butuh koordinasi dengan KPU dan PLN. Sementara itu Tribuners, selain itu memastikan jaringan
yang andal, pihaknya juga menyiapkan tim khusus untuk mengantisipasi terjadinya kendala jaringan. Ida mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen mendukung dan menyukseskan ajang 5 tahun tersebut. Koordinasi yang dibutuhkan melibatkan koordinasi antara pihak provider dan juga Komisi Pemilihan Umum hingga perusahaan listrik negara. Koordinasi itu dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mencontohkan saat pelebaran jalan dan perbaikan pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM. Dalam kondisi tersebut, pihaknya akan menyiapkan tim khusus untuk berjaga di lokasi. Tujuannya agar segera melakukan perbaikan ketika jaringan terputus. Berikutnya Tribuners masih di halaman pertama, informasi lainnya adalah mengenai hakim yang menuntut kenaikan gaji pokok. Dapat kita lihat bersama Tribuners di layar ada bursa gaji hakim di Indonesia. Dapat kita saksikan bersama untuk gaji pokok per bulan sendiri Tribuners. Kita lihat bersama untuk golongan 3A mulai dari 0 tahun di angka Rp2.064.100. Untuk masa kerja 2 tahun di angka Rp2.125.700. Untuk masa kerja 4 tahun di angka Rp2.189.200. 6 tahun di angka Rp2.254.600. Dan untuk 8 tahun masa kerja di Rp2.347.100. Sementara Tribuners berikutnya untuk golongan 4E menerima gaji pokok sebanyak Rp4.970.000 per bulannya atau 4,97 juta per bulan. Dan adapun untuk tunjangan hakim sesuai dengan jabatan dan juga kelas pengadilan tempat mereka bertugas, diantaranya adalah untuk kelas pengadilan 2 akan menerima tunjangan sebesar Rp17.500.000, kelas pengadilan 1B Rp20.200.000, kelas pengadilan 1A Rp23.400.000, kelas pengadilan 1A khusus di Rp27 juta. Adapun tunjangan hakim untuk yang disebutkan tadi adalah untuk para ketua hakim. Berikutnya untuk wakil ketua hakim di kelas pengadilan 2 akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp15,9 juta, kelas pengadilan 1B Rp18,4 juta, kelas pengadilan 1A Rp21,3 juta, dan kelas pengadilan 1A khusus Rp24,5 juta. Sementara Tribuners untuk para hakim utama di kelas pengadilan 2 di Rp14,6 juta, kelas pengadilan 1B di Rp17,2 juta, kelas pengadilan 1A Rp20,3 juta, dan kelas pengadilan 1A khusus di Rp24 juta Tribuners. Sedangkan Tribuners kita saksikan pula di sebelah kanan ada grafik mengenai tunjangan uang kemahalan yang bervariasi berdasarkan zona kerja. Di antaranya yang pertama untuk zona 1 Pulau Jawa di Rp0, sementara untuk zona 2 tepatnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara di Rp1,35 juta atau Rp1.350.000, sedangkan untuk zona 3 di wilayah Papua, Irian Barat, Maluku, dan lain-lain di Rp2,4 juta atau Rp2.400.000. Sementara di zona terakhir atau zona 4 yakni di Bumi Halmahera Wamena Tahuna mendapatkan uang kemahalan di zona kerja 4 yakni senilai Rp10 juta Tribuners.
Dan untuk informasi selengkapnya dapat kita saksikan bersama. Hakim menuntut kenaikan gaji pokok, di mana Hakim Pengadilan Negeri Makassar menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Raden Ajeng Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Senin 7 Oktober pagi kemarin. Mereka berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mewujudkan tuntutan peningkatan kesejahteraan para hakim di seluruh penjuru Indonesia. Dan Tribuners, untuk selengkapnya dapat Anda saksikan bersama di halaman 7. Sementara untuk informasi lain di halaman pertama ada kader militan pejuang bersatu siap menangkan Mulia, di mana ini merupakan momen di mana kelompok relawan Masale Community menjalin silaturahmi bareng calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin alias Akpi dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di lantai 4 Gedung Geraha Pena Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada hari Senin 7 Oktober kemarin. Di mana Tribuners, tepat pada sehari sebelumnya komunitas masyarakat Enrekang juga menyatakan dukungannya kepada pasangan Mulia dalam kontestasi pemilihan wali kota Makassar 2024 mendatang. Informasi lain di halaman pertama ada catatan di kaki langit oleh Bapak Muhammad Qasim Madhar yang mengatakan atau menjelaskan tentang Al-Fatihah di musiki. Dan juga ada informasi mengenai Profesor Sufirman yang mengembalikan uang yayasan dan status tersangkanya pun dicabut. Di mana ini merupakan kasus yang menjerat Rektor Universitas Muslim Indonesia yang dinonaktifkan baru saja akibat menjadi tersangka penggelapan dana 4 pengerjaan proyek di Universitas Muslim Indonesia atau UMI di Kota Makassar. Dan berikutnya Tribuners, informasi lain masih mengenai KPU yang mewaspadai internet blank, mengatakan bahwa jangan sampai ada pemadaman listrik dalam pesta pilkada mendatang, tepatnya pada hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada serentak di seluruh Indonesia mendatang. Dari informasi di halaman pertama Tribuners, berikutnya kita beralih ke halaman 6. Di halaman 6, tepatnya di Tribun Makassar, kita saksikan bersama ada informasi mengenai ASN Makassar yang diajarkan mengenai cara menyusun RPJMD Tribuners. Dikutip dari Kota Makassar, PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar Firman Hamid Pagara secara resmi membuka workshop penyusunan rencana strategis atau Renstra perangkat daerah tahun 2024 di Hotel Aston pada hari Senin 7 Oktober 2024. Dilansir dari website resmi pemerintah Kota Makassar, kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Makassar dan dihadiri oleh para perencana dari berbagai SKPD. Dalam sambutannya, Tribuners, Firman menjelaskan bahwa penyusunan Renstra haruslah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD setelah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk periode 2025-2029 Tribuners. Untuk itu, kata Firman, workshop ini menjadi langkah awal penting untuk mematangkan penyusunan dokumen perencanaan strategis yang berkualitas. Firman berharap dengan mengikuti workshop ini, peserta dapat lebih memahami proses penyusunan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kota Makassar. Sementara Tribuners, untuk pelaksanaan ini sendiri dapat kita saksikan bersama. Di sebelah kanan adalah pelaksanaan workshop Renstra yang dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 10 Oktober mendatang di Hotel Aston Makassar, di mana penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar Bapak Firman Hamid Pagara secara resmi membuka workshop penyusunan rencana strategis Renstra perangkat daerah tahun 2024 di Hotel Aston pada hari Senin 7 Oktober kemarin. Dilansir dari website resmi Pemkot Makassar, kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dan dihadiri oleh para perencana dari berbagai SKPD.
Dan Tribuners, dari informasi workshop penyusunan Renstra Kota Makassar, kita beralih ke informasi mengenai pemerintah Kota Makassar yang siapkan MNEK untuk OJK. Pemerintah Kota Makassar siap memfasilitasi kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang digelar pada tanggal 25 hingga 26 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan oleh penanggung jawab atau penjabat sementara Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, saat menerima audiensi dari OJK Sulsel Bar di Balai Kota Jalan Ahmad Yani, Senin 7 Oktober lalu. Pemerintah Kota Makassar akan memfasilitasi kegiatan ini untuk digelar di kawasan Tugu MBEK CPI Jalan Metro Tanjung Bunga. Dalam kesempatan tersebut, kata Arwin, pemerintah Kota Makassar menyambut baik acara tersebut karena berkontribusi terhadap pembinaan UMKM di Kota Makassar. Terlebih lagi, event itu direncanakan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Event ini akan melibatkan banyak industri keuangan hingga para UMKM atau pelaku UMKM pun nantinya akan mendapatkan fasilitas keuangan dari bank. Acara ini disiapkan dan diharapkan bisa memompa serta menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang kuliner, jasa, seni, kerajinan, dan lainnya. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM, misalnya mereka mampu bersaing secara produk, kualitas, packaging, dan sebagainya. Sementara itu, Tribuners, Kepala OJK Sulselbar Darwisman mengatakan, kegiatan Bulan Inklusi Keuangan digelar tiap tahun yang mana menghadirkan UMKM binaan. Dalam keterangannya, OJK memang memfokuskan diri untuk bertumbuh dengan UMKM sehingga kegiatan ini dilaksanakan. Selain Bulan Inklusi Keuangan, OJK juga membuat kegiatan literasi keuangan kepada masyarakat dan sebanyak 250 industri keuangan di bawah naungan OJK dari berbagai sektor juga akan turut hadir dalam kesempatan ini. Dan berikutnya Tribuners, kita beralih dari pemerintah Kota Makassar yang siapkan MNEK untuk OJK, MBEK untuk OJK, ke pelaksanaan seminar bisnis bersama Lika Satvarini yang diikuti oleh 700 peserta. Dapat kita saksikan bersama Tribuners di halaman 6. Dikutip dari Kota Makassar, seminar bisnis tahun 2024 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Selatan diikuti oleh 700 peserta. Seminar bisnis bertajuk Personal Branding dengan pembicara Lika Satvarini ini berlangsung di Hotel Claro Makassar Senin 7 Oktober kemarin. Peserta bukan hanya dari kalangan hotelier saja, tetapi juga dari berbagai kalangan profesional seperti ASN, bankir, dan masyarakat umum. Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan bahwa tingginya antusiasme masyarakat menghadiri seminar personal branding ini sangatlah luar biasa, bahkan melebihi target panitia. Menurut Anggiat, seluruh pekerja profesional membutuhkan personal branding agar bisa unggul dalam bidang yang digelutinya. Sementara, sejak awal, kata Anggiat, PHRI tidak hanya sekadar memikirkan tentang revenue, tapi bagaimana bisa terlibat dengan edukasi. Dan juga Tribuners, ia menambahkan bahwa materi yang disampaikan sangatlah penting dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Informasi terakhir di halaman 6, Tribuners, ada mengenai TPP ASN atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya sudah cair. Di bagian bawah Tribuners, dikutip dari Kota Makassar, Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih bersemangat menjalankan tugas di awal bulan. Pasalnya, Pemprov Sulsel sudah mencairkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP tepat waktu.
Terhitung tanggal 5 setiap bulannya, TPP ASN wajib ditransfer. Hal itu sesuai dengan instruksi pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Zudan Arif Fahrullah. Di mana Tribuners, Profesor Zudan menekankan kesejahteraan pegawai menjadi prioritas. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Salehuddin mengaku pembayaran TPP ASN sudah cair per Sabtu 5 Oktober 2024 lalu. Meski bertepatan dengan hari libur pegawai, tidak menghambat pencairan TPP. TPP bisa tetap ditransfer ke rekening ASN walaupun akhir pekan. Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKAD Sulsel Sukarniati Kandolele mengaku sudah memiliki langkah-langkah dalam mempercepat proses pencairan TPP. Di antaranya, percepatan realisasi kinerja ASN Pemprov Sulawesi Selatan. Dan selain itu, rekonsiliasi absensi ASN melalui aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai atau e-Siap juga dimajukan. Kini, rekonsiliasi absensi dibuka tanggal 26 setiap bulannya. Namun dimajukan ke setiap tanggal 26 sehingga rekonsiliasi absen tidak menumpuk di awal bulan. Selain itu, Tribuners, proses surat pengantar verifikasi TPP Kepala BKAD telah dilakukan digitalisasi sehingga makin mempercepat alur pencairan TPP. Dan Tribuners, itulah tadi informasi yang kami sajikan dari halaman 6 Tribun Makassar. Kita beralih ke halaman berikutnya Tribuners. Di halaman 8 dapat kita saksikan bersama informasi mengenai debat calon wali kota Makassar yang berpotensi dilakukan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memastikan debat calon wali kota Makassar akan digelar 2 kali dari 3 kali yang direncanakan sebelumnya. Mengenai tempatnya sendiri, KPU menyatakan bisa dilaksanakan di Makassar dan juga bisa dilaksanakan di luar Pulau Sulawesi. Debat kandidat rencananya akan digelar pada hari Kamis 24 Oktober dan Rabu 13 November mendatang. Diketahui saat ini terdapat 4 kandidat yang akan bertarung menjadi orang nomor 1 di Kota Makassar. Mereka adalah pasangan Mulia atau Munafri Arifuddin Aliyah Mustika, pasangan Sehati atau Andi Seto Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi. Pasangan Inimi, yakni Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi, juga pasangan Aman, yakni Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando. Ketua KPU Kota Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat mengatakan jadwal debat dikurangi karena waktu dan kemampuan anggaran. Menurut Yasir, selama tahapan kampanye berlangsung mereka memiliki banyak kegiatan. Terkait dengan lokasi debat sendiri, Tribuners, Yasir menyampaikan bahwa KPU Makassar masih dalam tahap koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam kesempatannya, ia juga menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan debat kandidat disiarkan melalui TV nasional. Tetapi hal ini tergantung pada kesesuaian dengan anggaran yang dimiliki. Selain itu, Yasir menyebut ada potensi pelaksanaan debat di luar kota Makassar, bahkan di luar Sulawesi. Namun keputusan ini akan dipertimbangkan setelah melalui pembahasan lebih lanjut. Sementara itu, Komisioner KPU Makassar Muhammad Abdi Goncing mengatakan bahwa debat merupakan bagian penting dari upaya untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat. Dalam keterangannya, debat nanti akan menjadi wadah bagi para kandidat untuk menyampaikan program-program unggulan mereka. Juga, kata Abdi, menjawab berbagai pertanyaan yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh Kota Makassar saat ini. Namun saat ini sendiri, melalui Abdi, KPU menyatakan belum menentukan mengenai tema, lokasi, dan panelis untuk debat calon wali kota tersebut. Dengan digelarnya 2 sesi debat ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal kandidat calon pemimpin mereka dan membuat keputusan yang tepat demi masa depan Kota Makassar.
Sementara Tribuners, dalam rapat persiapan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, debat selama 120 menit, INIME berkomentar tidak masalah. Debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar akan digelar selama dan sebanyak 2 kali. Meski jumlahnya dikurangi dari sebelumnya 3 kali, namun hal itu tidak memengaruhi durasi debat yang telah ditetapkan. KPU sebelumnya telah menetapkan durasi debat yakni selama 120 menit atau 2 jam. Sementara itu, tim pemenangan Indira Yusuf Ismail Hilham Ari Fauzi Uskara mengatakan tidak mempermasalahkan rencana KPU tersebut. Menurut Sofyan, INIME siap melanjutkan program-program yang sudah berjalan baik di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Dani Pemanto. Program di era Dani yang masih kurang akan disempurnakan. Kita saksikan bersama juga Tribuners bahwa hal ini disampaikan ketika keduanya hadir dalam agenda silaturahmi bersama para tokoh masyarakat dan pengurus Badan Pengelola Sinode atau BPS Gereja Toraja di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin kemarin. Dan informasi terakhir di halaman 8 Tribuners, ada informasi mengenai relawan Sehati yang distribusikan air ke utara Makassar dan juga pendukung yang mengharapkan Ar-Rahman sama dengan berpasangan dengan Burhanuddin Unru dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Wajo mendatang. Dan Tribuners, informasi lainnya adalah mengenai ASN Pemprov yang terancam turun jabatan. Dikutip dari Kota Makassar, Tribuners, aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terancam penurunan jabatan, di mana ketiga ASN Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sulsel ini kuat diduga tidak netral dalam momentum Pilkada serentak. Ketidaknetralan mereka terlihat dari foto yang beredar di media sosial, di mana ketiganya diduga mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Ketiganya pun mengakui keterlibatan dalam foto-foto yang beredar. Pengakuan tersebut disampaikan saat pemeriksaan oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Sulawesi Selatan. Kini kasus tersebut telah resmi naik ke tahap penyidikan. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan, Sukarniati Kondolele, menjelaskan ancaman hukuman bagi ketiganya. Ketiganya terancam hukuman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ancaman hukuman ini pernah disosialisasikan oleh penjabat Gubernur Sulsel, Profesor Zudan Arif Fahrullah. Dalam surat edarannya tentang netralitas ASN, Profesor Zudan mengingatkan bahwa potensi ancaman hukuman di mana jenis hukuman disiplin dalam pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diantaranya adalah hukuman disiplin sedang, yaitu salah satunya dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, sedangkan hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 tahun dan pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan. Serta pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sukarniati mengaku masih menunggu proses yang berlangsung di BKN nantinya, sebab dirinya mengaku akan ada proses yang melibatkan BKD Sulsel jika pemeriksaan di BKN berlangsung. Dan dengan demikian Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Dan Tribuners, jika Anda tidak ingin ketinggalan informasi, tentunya dapat langsung berlangganan dengan harian cetak Koran Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber di bawah ini Tribuners, di 0411 811 5500 melalui fix phone, atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan dengan demikian Tribuners, itulah informasi yang kami sajikan pada hari ini.
Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.